Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Para pemirsa, sahabat YouTube, pada malam ini saya akan mencoba untuk mentabyin atau menjelaskan ulang pengajian kitab Sulamun Najah pada bulan Februari awal ya, kalau nggak salah ya. Januari awal, maaf. Ini dimulai Agustus kalau nggak salah. Januari hatam ya. Dan sekarang saya ulang penjelasan dari halaman 28 hingga tamat. Sebelumnya kita sudah membahas mengenai bacaan sholat mulai dari niat hingga gerakan atau bacaan sampai 1 rakaat. Sekarang akan mulai dari setelah 1 rakaat ini ya, setelah 1 rakaat. Oke, sebelumnya mangga bagi yang belum subscribe, like, tekan loncengnya, kemudian komentar apabila ada yang keliru dari penjelasan saya, dan share video ini kepada teman atau kerabat Anda apabila video ini bermanfaat. Mudah-mudahan saya masih ingat ya, karena biasanya kalau sebelum pengajian saya mutolaah 2 malam biasanya. Ini saya nggak mutolaah dulu nih langsung. Mudah-mudahan masih ingat. Oke, kita mulai aja untuk pengajiannya. Sebelumnya kita baca Fatihah dulu ya untuk Syekh Nawawi Al-Bantani. Ladarati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa li baldi rami ajmain wa Nawawi Al-Bantani wa nafa'allahu bihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaf'alu ay al-musalliyu fi baqi rakaati jami'a ma dzakarnahu illa niyata wa takbiratal ihrami. Kemudian musolli atau orang yang sholat melakukan pekerjaan atau menyelesaikan sisa rakaat dari semua yang sudah kami sebutkan dari awal ya hingga 1 rakaat, kecuali niat dan takbiratul ihram ya. Artinya rakaat kedua sama seperti rakaat pertama, baik gerakan maupun bacaan, kecuali niat dan takbiratul ihram. Fahiyya ay an-niyatu ma'at tahrumi. Maksud di sini adalah niat beserta takbiratul ihram ketika rakaat fi rakaatil ula, pada rakaat yang pertama. Itu yang tidak boleh fakot ya. Itu yang tidak boleh. Jadi nggak boleh niat ulang ketika rakaat kedua. Itu tidak boleh ya. Jadi artinya pada bangun dari rakaat pertama ataupun bangun dari rakaat kedua ataupun bangun dari rakaat ketiga itu hanya takbir intikal, seperti itu, takbir berpindah. Wa idza zadat sholatuhu ala rak'ataini jalasa litasyahudil awali. Apabila orang tersebut hendak menambahi sholatnya setelah 2 rakaat ya, atau bahasanya sholatnya itu lebih dari 2 rakaat, maka ketika udah sampai 2 rakaat, orang yang sudah sholat itu dia duduk tahiyat awal. Saya kata-katanya belibet ya, ulang lagi. Apabila sholatnya sudah sempurna 2 rakaat, kan 2 rakaat itu berarti udah sujud kedua ya, maka dia duduk tahiyat awal. Ba'da tamami raka'ataini, setelah sempurna 2 rakaat ya. Karena di hitungan rakaat terakhir itu sudah melaksanakan sujud kedua. Fayaqulu, maka orang yang sholat berkata fi dzalika julusi, di duduk tahiyat awal, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka
Ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tahiyatu adapun pirang-pirang kehormatan, al-barakatuh pirang-pirang keberkahan, assalawatu pirang-pirang rahmat atau ibatu pirang-pirang kebagusan, ikulillahi tetap kagungan Allah. Assalamu adapun keselamatan atau penghormatan yang kedua, alaika terhadap engkau wahai Nabi, ayuhan Nabi, wahai Nabi. Ya, Nabi Muhammad SAW ya. Bitasydidi au bil hamjati, dengan tasydid atau dengan hamzah. Wa tarkuhu mama'an mudirrun bil wasli wal waqfi minal ami wa ghairi. Adapun meninggalkan dua-duanya nih, baik dengan tasydid ditinggalkan. Ini kan ada tasydid ya kan? At-tahiyy tasydid kan? Atau meninggalkan dengan hamzah. Hamzahnya enggak ada, langsung aja tahiyatun, mubarakatun, salawatun, thayyibatun lillah gitu seumpama ini. Meninggalkan dua-duanya. Berarti bacanya begini. Ya, bacanya begini. Tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatul lillah. Tahiyatul mubarakatul shalawatul thayyibatillah. Mungkin seperti itu ya. Jadi tidak ada tasydid, tidak ada hamzah. Tidak pakai hamzah, tidak panjang begini. Tidak at-tahiyat, enggak panjang. Ka, wa, ba, enggak begitu ya. Nah, meninggalkan tasydid dengan hamzah mudirrun ya. Secara bersama-sama mudirrun bisa membatalkan sholat. Artinya mudirrun itu artinya berbahaya. Berbahaya itu maksudnya bacanya enggak sah itu. Kalau bacanya enggak sah, ini kan termasuk rukun qauliyah ya, sholatnya batal. Baik dibaca dengan fil wasli, dengan wasol ya, baik dibaca dengan waqaf seperti itu ya. Baik bacanya disambungkan ataupun berhenti. Jelas lah ya, nggak usah saya praktekkan. Orang yang bacanya baik orang awam ataupun selain orang awam. Warahmatullahi adapun rahmatnya Allah, barakatuhu dan keberkahannya Allah tetap kepada kanjeng Nabi. Assalamu alaina adapun keselamatan juga alaina tetap kepada kita ya, kita nih yang sedang sholat. Jadi kanjeng Nabi di sini ya, penghormatannya tidak hanya kepada kanjeng Nabi, terhadap kita juga. Wala ibadillahi sholihin dan kepada hamba-hamba Allah yang soleh semua. Di sini termasuk ya, yang soleh termasuk siddiqin, para ulama, wah termasuk semuanya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna rasulullah. Ini gak usah saya artikan ya, paham. Wa hadhihi riwayatu Ibnu Abbas an Rasulillah SAW. Ini riwayat dari Ibnu Abbas dari langsung kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wahya biharfil atopi, itu dengan membuang huruf atop. Maksudnya begini. Jadi nggak ada tahiyatul barakatuh sholatu tayyibatulillahi wassalam, nggak ada wa-nya. Tapi barakatuh wassalam nggak ada, huruf atop nggak ada gitu. Huruf atopnya dibuang. Wa amma riwayatu Ibnu Mas'ud an Rasulullah SAW. Adapun riwayat dari Ibnu Mas'ud dari Rasulullah SAW dengan memakai huruf atop beserta menggugurkan lafaz mubarakat dan mendahulukan lafaz lillah daripada lafaz sholawat. Nah, lupa saya belum baca ininya ya. Fahiya biharfil atfi ma isqatil mubarakati wa taqdimilillah ala wa sholawati. Jadi menggunakan huruf atop, wau berarti ya. Terus menggugurkan, disertai dengan menggugurkan lafaz mubarakat, mendahulukan kata lillah daripada kata sholawat. Wahia, nah seperti ini bacanya. Dari Ibnu Mas'ud nih, dari Rasulullah ya. Ini dari apa tuh? Kan yang mendengar hadis kan banyak ya. Ada Ibnu Abbas, dari Mas'ud. At-tahiyatu lillah wassalawatu wat thayyibatu. Nah, gitu bacanya tuh. Baca begini boleh. Ada yang meriwayatkan. Wa amma riwayatu Abi Musa al-Asy'ari
An Rasulullah SAW, ini nih dari Abu Musa nih, beda lagi mendengarkan dari kanjeng Nabi. Fahiya bi isqatil barakati ma taqdimit thayyibat ala salawat wa takhirillah alaihima. Tuh. Dengan menggugurkan kata mubarakat disertai mendahulukan kata thayyibat daripada kata salawat dan mengakhirkan kata lillah daripada keduanya, ya. Aduh, mohon maaf. Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh. Sampai mana tadi tuh? Mengakhirkan dari keduanya, ya. Mengakhirkan kata lillah dari keduanya, baik sholawat dan thayyibat. Wahadfi harfil atafi dan membuang huruf ataf. Jadinya seperti ini, wahiyya at-tahiyatut thayyibatus salawatu lillah. Jadi begini ya. Tuh. At-tahiyatut thayyibatu wassalat. Enggak ada wa-nya, enggak ada. Enggak ada wa-nya. Enggak ada barokat, langsung lillah. Wa syahadatu saniyati. Adapun syahadat yang kedua, berarti syahadat Nabi ya. Kan ini nih. Asyhadu an la ilaha illallah, ini syahadat pertama kan, syahadat ilahiyah ya, syahadat ketuhanan. Kalau ini kan syahadat Nabi kan ya, syahadat kesaksian kepada Nabi. Nah, syahadat yang kedua ini nih. Fi riwayat Ibnu Mas'ud wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jadi pas di sini langsung bacanya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh begitu. Wa qada fi riwayat Abi Musa lakin bi isqati asyhadu hakada. Nah, begitu pula di dalam riwayat Abi Musa tetapi menggugurkan kata asyhadu. Jadi syahadatulillah. Syahadatu alla ilallah wa asyhadu wa berarti lapan syahadatnya enggak ada ya. Asyhadunya enggak ada. Berarti langsung la ilaha illallah ya. Muhammadur Rasulullah langsung begitu ya. Tidak ada bersaksi berarti ini. Jadi langsung setelah di sini solihin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah gitu mungkin ya bacaannya. Jadi kalau misalnya kita mendengarkan ada orang yang sholat bacaannya seperti ini, jadi jangan langsung disalahkan karena mungkin mengambil riwayat-riwayat yang berbeda. Hakada zakarahu an-Nawawi fil adkari. Sebagaimana yang sudah disebutkan oleh, begitulah yang sudah disebutkan oleh siapa? Syekh Nawawi Mesir ini ya, dalam kitab Adkar. Kemudian ini masih dalam bacaan tahiyat awal ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Ditambahin shalli ala Muhammad. Syukur kasih sayyidinya ya. Allahumma shalli ala Muhammad ya. Sini udah. Sampai situ udah baca tahiyat awal. Summa yaqulu inda iradatil qiyami li raqati salisati. Kemudian si musolli atau orang yang sholat hendak bangun untuk berdiri rakaat ketiga membaca Allahu Akbar. Tuh, bangunnya begitu ya. Ini namanya takbir intiqal. Allahu Akbar, bangun rakaat ketiga. Sumayakumu muntasiban, kemudian orang yang sholat berdiri dengan jejeg, maksudnya benar-benar tegak berdiri. Wa ya'ti bi baqi rakaati sholatihi, dan orang yang sholat mendatangkan atau mengerjakan sisa-sisa rakaat sholatnya. Minasalisati, dari sholat yang bangsa 3 rakaat sholat maghrib. Wa rabi'ati, dan sholat yang bangsa 4 rakaat seperti sholat asar, isya, dan duhur. Misla rakaati saniyati, seumpama rakaat yang kedua. Bil kaifiyati, di dalam tata caranya yang sudah disebutkan ya. Oke. Lakin la yaqra'u suratan ba'da tasyahudil awali, tetapi orang yang sholat tidak membaca surat setelah tahiyat awal. Berarti pada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Rakaat ketiga kita hanya baca surat Fatihah. Rakaat keempat pun cuma baca surat Fatihah. Idza kana ghairu masbukin. Apabila orang yang sholat itu bukan makmum masbuk. Oh ya. Nah,
bil ulataini pada 2 rakaat pertama. Kalau bukan makmum masbuk, dia artinya berarti ini mau muafik ya. Kita makmum muafik itu makmum yang ikut awal dengan imam salatnya. Jadi imam takbiratul ihram, kita juga takbiratul ihram itu dari awal ikut. Itu namanya makmum muafik. Kalau ikut dari awal, satu rakaat pertama sempurna, rakaat kedua sempurna, rakaat ketiga dan keempat hanya membaca surat Fatihah. Amma huwa, nah ini kalau mau masbuk ya, mau masuk mah enggak baca Fatihah doang. Oh, kalau makmum masbuk, amma huwa fa'in tamakkana min qiraatiha mal imami fi ulai rakaatihi wa sanitihima qara'aha. Kalau si makmum masbuk ini nih, misalnya nih ya, contoh, dia datang pada saat rakaat ketiga. Tuh. Kan rakaat ketiga kan makmum dengan imam, si imam kan baca Fatihah doang, itu kan. Makmum yang lain juga kan baca Fatihah doang. Kita baru datang nih. Otomatis kan kita baca Fatihah. Kalau imamnya baca Fatihahnya lama, artinya belum ruku nih. Kita udah selesai baca Fatihahnya. Nah, kalau dimungkinkan ya kita baca surat, itu maksudnya. Kita baca surat di rakaat ketiga. Begitu pula di rakaat keempat kalau mungkin. Jadi kalau memungkinkan untuk membaca surat Fatihah beserta imam pada pada rakaat pertama di 2 rakaat atau pada 2 rakaat pertama, baik rakaat ke 3 dan keempat, maka qira'ah si makmum membaca surat yang lain gitu ya. Nah, gitu. Tapi wa illa kalau dia nggak bisa, ternyata si imam itu bacaannya ya memang kalau rakaat ketiga keempat cuma baca Fatihah doang, jadi nggak sempet mau tinggalan sih. Jadi kalau misalnya nggak sempat baca surat, hanya cukup untuk bisa membaca Fatihah, mau masbuk ini nih, qara'aha fi raq'atainil akhirataini min sholatihi. Maka dia membaca surat pada 2 rakaat terakhir dari sholatnya. Artinya dia bacanya itu pas nambah 2 rakaat, misal ya, sholat isya lah ya. Imamnya kan tahiyat awal ya, kita baru datang. Imamnya berdiri rakaat ketiga, kita baru masuk gitu kan. Otomatis kita kan baru dapat 2 rakaat gitu kan. Berarti kan nambah 2 rakaat. Pas nambah 2 rakaat, kita selain baca Fatihah juga baca surat itu ya, supaya mendapat kesunahan membaca surat. Li'alla nanti tahluk anhanya, supaya tidak sepi dari baca surat. Maksudnya supaya kita mendapatkan ganjaran atau pahala baca surat. Ya rugi dong, kita kan ketinggalan, masa nggak bisa baca. Ini untung bijaksana hukum pikirnya bijaksana nih. Jadi nggak paten karena ketinggalan dengan imam baca surat, nggak bisa mendengarkan imam baca surat karena kita ketinggalan, karena kita masuknya surat ketiga, otomatis kita nggak baca surat dong. Oh, nggak seperti itu. Dalam hukum fikih kita masih diperbolehkan untuk membaca surat pada penambahan sholat 2 rakaatnya. Kita kan sendiri suratnya. Wa yukarriruha marrataini fi salisatil maghribi alladhi in paroda biha badalan an qiraatiha fil ulataini. Sedangkan kan kalau isya masih jelas kan ya, 4 rakaat ya. Dia masuk di rakaat ketiga, nambah 2, jelas kan? Artinya 2 rakaat yang tambahannya kan masing-masing setelah sholat kan baca Fatihah. Gimana nih kalau sholat maghrib? Dia hanya dapat 1 rakaat pas rakaat ketiga gitu loh. Berarti kan nambah 2. Itu kan nambah 2. Seumpama ini mah. Atau gimana ya? Atau oke, ini aja lah. Dia sholat maghrib, datangnya itu di rakaat kedua. Rakaat kedua aja lah, rakaat kedua. Biar akhir ya. Mau masbuk nih. Dia datang rakaat kedua, takbiratul ihram ya, membaca Fatihah,
kemudian imamnya ruku, kita nggak sempat baca surat gitu kan, otomatis kan dia nambah satu. Nah, ini yang jadi masalah satu nih, debat. Nambah satu kan. Nah, ketika nambah satu itu membaca suratnya diulang 2 kali. Kan dia nambah satu. Artinya kan dia untuk 2 rakaat yang pertama tidak bisa mendapatkan pahala membaca surat. Seumpama gitulah ya. Tidak bisa mendapatkan pahala membaca surat dikarenakan ya tadi masbuk gitu loh. Maka kalau ingin mendapatkannya pada penambahan 1 rakaat lagi, dia diulang-ulang 2 kali membaca suratnya gitu loh. Oh, seperti itu. Badlan an qiraatiha, sebagai pengganti dari bacaan surat di 2 rakaat pertama. Itu kalau pada di sholat maghrib yang 3 ya. 3 rakaat sholat maghrib. Nah, begitulah penjelasannya. Summa idza atamma rakaati salasan aw rabi'an au arba'an ya. Kemudian kalau sudah sempurna orang yang sholat itu menyempurnakan rakaat-rakaatnya, baik yang sholatnya 3 rakaat, baik yang sholatnya 4 rakaat, umpamanya jalasal julusal akhiro, maka orang yang sholat itu duduk tahiyat akhir. Bentar ya, saya ngemil dulu sebentar nih. Oh, perutnya harus ngemil nih. Perasaan tadi ada saja nih. Belum selalu sampai hatam ya. Bentar ya, makan kurma dulu. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal abdolu fihi at-tawarruku, dan yang paling utama duduk tahiyat akhir itu adalah duduk tawarruk, yang mana pantat kiri itu menyentuh ke lantai ya, atau ke tanah. Illa ayyurida sujuda sahwin, kecuali orang tersebut menghendaki sujud sahwi. Kalau seumpama dia pengen sujud sahwi, maka duduk tahiyat akhirnya cukup dengan duduk taqaddama muqtadaihi fayabtarisu, maka duduknya itu duduk iftiros ya. Yang harus didahulukan tuntutannya itu adalah untuk orang yang hendak sujud sahwi adalah duduk iftiros. Wa ammal julusu fi ghairi tasyahudi wa ammal julusu fi ghairi tasyahudil akhiri fal afdalu fihi al iftirasu. Ya. Adapun duduk pada selain tahiyat akhir, yang lebih utama adalah duduk iftiros. Duduk apapun itu. Mau duduk bagi orang yang nggak bisa berdiri sholatnya, duduk iftiros. Mau duduk ketika duduk di antara dua sujud, iftiros. Duduk tahiyat awal, iftiros. Duduk apa lagi? Iftiros banyak ya. Duduk sujud sahwi, iftiros. Duduk apa lagi ya? Banyak lah. Sawaun kana al-musalli yatakaran au ghairihi ayu ghairahu. Ya, yang sholatnya baik itu laki-laki atau selain laki-laki lah. Itu ya. Pokoknya iftiros yang bagus. Wa yaqulu fihi dzalikal julusi, dan berkata atau mengucapkan pada duduk tahiyat akhir sama kayak tadi ya, at-tahiyatu barakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Di sini artinya. Tadi belum diartikan di sini ya. Diartikannya di sini. Oke. At-tahiyatu, kehormatan nih ya, pirang-pirang kehormatan. Ai kullu ma yuhya bihi ay yu'azzim min salamin wa sana'in. Setiap perkara yang diagungkan terhadap perkara tersebut atau diagungkan dari
keselamatan atau penghormatan dan pujian. Wa madhin dan pengalem bil mulki akan kerajaan Allah ya, kerajaan wal azamati dan kebesaran. Oh, jadi itu penghormatan nih semuanya. Kemudian wal qasdu as-sana'u. Adapun yang dimaksud di sini adalah as-sana'u, memuji. Jadi ini adalah muji Allah, menghormati Allah. Allah terhadap Allah. Bi annahu malikun li jami'i tahiyati minal khalqi. Bahwa sungguhnya Allah itu adalah Dat atau Tuhan yang merajai semua penghormatan dari makhluknya. Nah, seperti itu. Al-mubarakatu ay an-namiyatu, berbagai keberkahan ya. Undak-undak keberkahan berarti. As-salawatu ay as-salawatu. Setiap atau semua, setiap rahmat untuk salawat atau pirang-pirang rahmat atau setiap sholat, setiap rahmat, semua rahmat. Atau ibatu pirang-pirang kebagusan. Ai al-a'malu sholihatu, maksudnya adalah amal-amal yang soleh lillahi, tetap kagungan Allah. Biduni wawi atbin, dengan tanpa waw atap. Gak ada waw atap sini, gak ada ya. Bukan gak begini nih. At-tahiyatu wal mubarakatu wassalawatu wa gak ada begitu, gak ada tanpa waw atap. Wa inna ma hudifa al-atifu huna li isyarihi bitagoyuril hakiki. Adapun ya, sungguhnya huruf atopnya dibuang di sini nih, kan nggak ada huruf atopnya. Itu untuk mengetahui, memberitahukan bahwa bitagoyuril hakiki, adanya perbedaan yang senyata-nyatanya. Ini kan beda kan, hormatan, keberkahan, rahmat, kebagusan, beda kan, seperti itu. Awil munazali manzilatahu, atau sesuatu yang diturunkan terhadap kedudukannya pas. Kan Allah itu pas sekali nih derajatnya, makomnya ya pas sekali. Kehormatannya bagi Allah, keberkahannya bagi Allah, rahmatnya bagi Allah, itu ya. Jadi kata-kata yang sesuatu yang diturunkan terhadap sesuatu yang pantas pada makomnya, seperti itu. Assalamu ay at-tahiyatu awisalamu minan naqaisi wa nahwiha. Kehormatan atau keselamatan, selamat dari berbagai kekurangan dan selainnya. Alaika terhadap engkau. Wa inna ma khutiba an-nabiyyu li'annahu wasatul udma. Sungguhnya kenapa sih di sini hitobnya itu yang dibicarakan adalah, yang dimaksud adalah kanjeng Nabi, karena kanjeng Nabi ini merupakan wasitatul udma, perantaraan yang sangat besar, yang agung ya. Wa innahu akbarul khulafa'i 'alallahi, dan kanjeng Nabi merupakan pembesar atau yang paling besar khalifah. Jadi khalifah terbesar di muka bumi ini ya kanjeng Nabi, pimpinannya lah bahasanya. 'Alallahi, bagi Allah. Fakana khitabu sallallahu alaihi wasallam khitabi, maka hitobnya kanjeng Nabi seperti hitobnya Allah. Pokoknya semua tutur kata kanjeng Nabi, laku lampah kanjeng Nabi itu adalah merupakan pencerminan dari Allah. Ayuhan nabi, hai kanjeng Nabi, warahmatullahi wabarakatuh, dan rahmatnya Allah, keberkahan Allah tetap pada kanjeng Nabi. Alaika al-barakatuh, tetap bagi engkau keberkahan, ai kasratul khairi wal karamati. Maksudnya adalah banyaknya kebaikan dan karamah, kemuliaan itu terhadap kanjeng Nabi. Assalamu ay assalamatu minal afati, keselamatan dari berbagai mara bahaya, musibah, penyakit dan semuanya lah afat ya. Alaina, moga tetap kepada kita, ay al hadirina, maksudnya adalah orang-orang yang hadir. Siapa saja orang yang hadir? Min imamin, baik itu imam, pemakmumin makmum, pemalikatin malaikat, wajinin walinsin, malaikat, jin dan manusia.
Wala ibadillahi sholihin, dan juga moga tetap semua rahmat dan salam Allah itu kepada hamba-hambanya Allah yang soleh semuanya. Jam'u solihin, ini solihin, kata solihin jamak dari lapar soleh ya. Soleh itu kan satu orang yang soleh. Solihin banyak orang yang soleh. Wa huwa al-qaimu bima alaihi min huquqillahi ta'ala wa ibadihi. Orang soleh ini adalah orang yang selalu menegakkan perkara-perkara dari hak-haknya Allah. Alhamdulillah, dan haknya hamba. Singkat kata, artinya orang yang soleh itu adalah orang yang senantiasa paham, bisa mengamalkan hablum minallah dan hablum minan nas. Paham ya? Diamalkan. Asyhadu an la ilaha illallah ay alladzi kamula ilmuhu wa pabahirat hikmatuhu. Saya bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, dat yang sempurna keilmuannya, dan pabahirat itu apa ya artinya ya, sebentar. Pabahirat itu artinya dan agung hikmahnya. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan saya bersaksi sungguhnya kanjeng Muhammad adalah utusan Allah. Allahumma sholli ala Muhammadin, ya Allah berikanlah rahmat atau sayangilah kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-abdulu, ini dasarnya nih. Al-abdulu ziyadatu sayyidina qabla Muhammadin sulukan li tariqil adabi. Yang paling utama menambahkan kata sayyidina sebelum kata Muhammad. Sulukan karena ngambah li tariqil adab, kepada jalan adab. Jadi tata krama kita adalah harus menambahkan kata sayyidina sebelum kanjeng Nabi sebagai adab akhlaknya kita. Ya kita kan kalau manggil, contoh yang paling kecil saja, orang yang lebih tua dari kita panggil AA gitu kan, akang, atau lebih tua lagi Pak ya, lebih tua lagi kakek ya. Tidak langsung nama kan, artinya sebagai penghormatan, takdim, mengagungkan orang yang lebih tua dari kita itu kan. Apalagi ini kanjeng Nabi, hanya dengan menggunakan sayyidina, Tuhan kita, Gusti kita, baginda kita, seperti itu. Itu adalah semata-mata sulukan li tariqil adab ya, semata-mata kita takdim adab ya. Adabnya para ulama dulu seperti itu. Abdika wa rasulika Muhammad Nabi Muhammad ini adalah sallallahu ya, sebagai hambanya Allah, sebagai hambamu, maksudnya hamba Allah, wa rasulika dan utusanmu ya Allah. An-nabil ummi, nabi yang ummi. Ummi tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Tapi arti yang pas menurut saya, tidak butuh tulisan, tidak butuh bacaan, karena Al-Quran sudah udah hafal semua, udah paham semua. Tidak hanya hafal, paham semua, langsung diucapkan tanpa perlu ditulis. Kanjeng Nabi hafal semua, makanya ummi. Mengapa lebih banyak dikenal ummi itu adalah tidak bisa baca menulis? Supaya orang-orang kafir atau orang-orang yang non muslim tidak mengira bahwa Quran itu adalah karangannya kanjeng Nabi. Wa ala ali sayyidina Muhammadin, dan enggak tetap rahmat dan salam diberikan kepada keluarga kanjeng Nabi, wa azwajihi, dan keluarga istri-istrinya kanjeng Nabi, wa dzurriyyati, dan keluarganya kanjeng Nabi, dzurriyyat kerabat lah. Kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim, sebagaimana engkau telah memberikan rahmat kepada kanjeng Nabi Ibrahim dan kepada keluarganya kanjeng Ibrahim. Siapa sih? Wa alu Ibrahim Ismailu Ishaqu wa awladuhuma. Keluarga Nabi Ibrahim itu adalah Nabi Ismail dan Nabi Ishaq, dan anak-anaknya keduanya, baik anak Nabi Ismail dan anak Nabi Ishaq. Jadi dengan kata ini saja nih, wala ali Ibrahim ya, wala ali sayyidina Ibrahim, kita sudah mendoakan Nabi Ismail dan Nabi Ishaq dan seluruh anak-anaknya, seperti itu. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Cuma di sini ada Nabil Ummi ya. Wa barik ala Muhammadin ay abdi alaihi barakatid din wa dunya wal akhirah. Ya Allah, berkailah kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya adalah lu berilah engkau ya Allah kepada kanjeng Nabi dengan barokah
agama, barokah dunia dan barokah akhirat. Siapa sih Nabi itu? Nabi Ummi, Nabi yang ummi wa ala ali Muhammadin wa jaji uduriyati. Terus mana sih? Ini ya, mau hatam. Pas mau hatam pengen makan ya. Sabar. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan kepada Nabi Ibrahim dan kepada keluarganya Nabi Ibrahim fil alamina, di seluruh alam. Kita membahas tentang fil alamina di sini banyak nih. Muta'alliqun yusalli wa barik ya. Ini apa nih? Bisoli wa barik ya. Huruf ba ini. Iya, ini huruf ba. Muta'alliqun bisoli wa barik, maksudnya berkaitan dengan lafaz bisoli wa barik. Wa maknahu, adapun maknanya sholli, talabu sholati, mencari rahmat ya minallahi, dari Allah. Wa minal alamina, dan dari semua alam. Ala Muhammadin, kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faka'annahu, maka seakan-akan orang yang sholat itu berkata seperti ini, qala sholli ya rabbi ala Muhammadin wa ja'alil alamina yusalluna alaihi. Ya Allah, rahmatilah kanjeng Nabi Muhammad dan jadikanlah semua alam ini memohonkan rahmat kepada kanjeng Nabi Muhammad. Ya, kurang lebih seperti itu. Ai sholli anta wal alamuna alaihi. Maksudnya, rahmati engkau ya Allah engkau rahmati dan semua alam rahmati kepada kanjeng Nabi. Kalau Allah mungkin memberikan rahmat, kalau alam berarti semua alam mohonkan rahmat kepada kanjeng Nabi. Mengasihilah sallallahu alaihi wasallam. Fayurja'u al makna ila an-nafi bi makna ma'a. Nah, jadi dikembalikan makna ila ini nih. Ila mana sih? Oh, maksudnya dikembalikan makna an. Bentar dulu. Oh, fayurja'u al makna ila an-nafi bi makna ma'a. Dikembalikan makna fi ini kepada makna ma'a. Kan fil alamin. Nah, di semua alam. Ini maknanya adalah ma'al alamin. Artinya tadi Allah dan semua alam memberikan rahmat ya, memohonkan rahmat kepada kanjeng Nabi dan keluarganya kanjeng Nabi Ibrahim, seperti itu. Oke, mana lagi sih ini ya? Ini saya lama sih ya, udah lama nih hatamnya nih. Au maknahu takhsisu sallallahu alaihi wasallam min bainal alamina bi sholati. Oh, ini ya. Bi sholati wal barokati al matlubataini. Atau maknanya ya, maknanya sholli ini adalah makna sholli ya, maksudnya ya. Apa tuh? Kekhususan kanjeng Nabi Muhammad SAW di antara semua alam dengan rahmat dan kebarokahan. Yang mana rahmat dan kebarokahan itu adalah sesuatu yang sangat dicari ya. Tuh, seperti itu. Fal makna khusso ya Rabbi Muhammadan wa alahu bi sholati wal barakati alaihima mim bainal alamina. Artinya dari ini nih, tasisuhu nih. Ya Allah, khususkanlah, ditentukanlah wahai Allah kepada kanjeng Nabi kita dan keluarganya kanjeng Nabi dengan rahmat dan keberkahan kepada kepada keduanya, baik keluarga dan kanjeng Nabi, dari semua alam, di antara semua alam. Maksudnya adalah min baini sairi khalqika. Maksudnya tegasnya adalah di antara semua makhlukmu ya Allah. Kama naqalahu Ahmad Muhaimi. Ini apa sih? Mabahia atau Mayahi. Ahmad ini pokoknya lah Anil Jamali, dari kitab Jamal. Sebagaimana yang sudah dinukil oleh siapa? Ahmad ini nih dari kitab Jamal. Innaka hamidun majid. Sungguhnya engkau adalah, ini Muhayyi bukan ya? Ini enggak ke atas ini.
Al-Mabahi mungkin ya. Ini iya apa apa ini? Saya ini motonya ya daripada salah lah pokoknya ini. Ikat nama Syekh mungkin. Inna kesungguhnya engkau ya Allah Majidun, Hamidun ya. Dat yang maha memuji. Ay Hamidun li af'ali khalqihi minat ta'ati bi apa tuh? Bisa batihim alaiha wa hamidun li nafsihi. Allah dat yang memuji kepada pekerjaan makhluknya, yaitu adalah ketaatan makhluk dengan mengganjar mereka, memberikan pahala kepada mereka atas ketaatan mereka, dan Allah memuji dirinya sendiri. Majidun tur dat yang maha agung. Ay majidun dat yang agung sekali ya wa al-kamilu syarafan wa karaman. Sempurna baik keutamaan dan kemuliaannya, sempurna Allah itu dat yang maha sempurna. Wal makna artinya innaka ahlul majdi wal fi'li wal jamili wal fi'lil jamil ya wal karami wal ibtoli. Sesungguhnya engkau ya Allah itu ahli keagungan. Banyak nyamuk nih. Ahlinya perbuatan yang jamil yang baik, dan ahli kemuliaan dan ahli keanugerahan karunia. Fa'tina su'lana ya Allah, berikanlah kepada kami permohonan kami. Wala tukhayyib raja'ana, dan janganlah engkau rugikan harapan kami. Janganlah engkau hampakan harapan-harapan kami. Ya. Engkau harapan kami ya. Tuh. Jangan dihampakan. Jadi jangan sampai harapan kami tuh enggak dikabul gitu maksudnya. Wa hadhihi salatu riwayatu an Ka'bin ibni Ujrah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Adapun apa namanya? Salat ini nih itu dari riwayatnya Ka'ab bin Ujrah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa an ghairihi, dan dari selain Ka'ab ya. Ada qaulahun Nawawi sebagaimana sudah disebutkan oleh Imam Nawawi. Sir ya. Jadi sebentar ya, saya untuk ingat nih. Kan semua bacaan-bacaan itu ya berpahala ya, mendapatkan pahala. Dan bacaan selain salawat itu belum tentu diterima oleh Allah. Tapi kalau kita baca salawat itu pasti diterima oleh Allah. Nyampe kanjeng Nabi maksudnya itu nyampe. Kenapa sih? Karena memang kanjeng Nabi ini abdi luber sekali, rahmatnya luber. Jadi kalau bahasa gelas mana nih? Misalnya kanjeng Nabi itu gelas ya. Misalnya ini mana nih? Kan diisi air kan ya. Rahmat Allah misalnya air. Rahmat kanjeng Nabi itu misalnya ada di gelas. Nah gelasnya tuh luber, tapi diisi terus. Nah kita tuh kebagian air yang luber itu tuh, yang keluar gitu. Jadi bacaan sholat itu tuh ya balik lagi kan luber kita sendiri. Begitu ya. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma alantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Kalau sampai sini saya yakin banyak yang baca. Tapi kalau sampai sini nih, ini jarang yang baca nih, jarang yang hafal. Karena kalau itu saya tes anak-anak aja ada yang pada nggak tahu ini bacaan setelah Hamidul Majid. Rata-rata langsung ke Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Langsung ke situ ya. Ini kalau di sini bacanya yang sini dulu nih. Allahumma ighfir li ma qaddamtu ya Allah, ampuni aku, ampuni dosa-dosa yang sudah terdahulu, minadlu dari dosa ya. Ampuni dosa yang terdahulu lah. Wa ma akhartu ay minha idza waqtu, dan dosa yang telah akhir, maksudnya dari dosa ketika sudah aku lakukan, sudah terjadi itulah. Wa ma asrartu, dan dari dosa yang sir, yang samar, yang aku samarkan ya. Katimtu minal ma'asi, seperti aku menyembunyikan dari maksiat. Saya yakin lah banyak orang yang berbuat salah, dosa itu pasti banyak.
Bahkan contoh seperti saya pribadi, saya banyak dosanya, dosa banyak sekali. Tapi Allah alhamdulillah menutupi dosa-dosa yang telah saya lakukan. Kalau seumpama dosa itu dibukakan oleh Allah, dilihatkan kepada murid-murid saya seumpama, dilihatin kepada para jemaah, saya yakin respect atau rasa apa tuh, rasa hormat, rasa inilah ya, takdim lah ya, rasa segan kepada saya mungkin akan hilang karena merasa, mungkin merasa apa ya, ilpil lah, kok Ustadz begitu gitu bahasanya. Makanya ini adalah katim tuh ya, asor, dosa-dosa yang sir, yang disembunyikan. Ya Allah, ampuni dosa yang aku sembunyikan. Untungnya oleh Allah dosa-dosa tersebut ditutupi ya. Wa ma'alantu, dan dosa ada hartu minha, yang aku tampakkan. Saya singkat aja lah. Yang telah tampak itu, dosa yang tampak, yang kelihatan oleh mata kita, oleh orang lain, mohon diampuni. Wa ma'asrabtu, dan dosa yang aku berlebihan. Apa sih dosa yang berlebihan ini? Ay bistigoli bimala, yakni ya, yukni minal maksiati. Maksudnya dosa dengan aku kesibukanku dengan perkara yang tidak berfaedah, itu loh, tidak berfaedah lah dari maksiat. Misalnya apa ya, mendengarkan apa tuh, musik yang apa namanya ya, musik yang berbau maksiat, atau apa namanya ya, pokoknya mengerjakan maksiat lah ya, seperti itu, betul, yang berlebihan. Fama dunaha, dan juga dosa yang di bawah yang tidak berfaedah ini, seperti kalahwi, seperti bermain, apa tuh, seperti lupa ya. Terlalu seperti apa nih? Seperti bermain ya. Apa tuh, ason-ason, apa tuh ya, apa tuh istilahnya tuh, berarti, dan lupa, sering lupa kepada Allah. Ya kayak bermain lah, main game kayak gitu. Banyak permainan kan ya yang melupakan Allah, bermain. Ya daripada kita mengisi dengan lahun, sesuatu yang tidak berguna, masih mending kan dikir pada Allah. Nah itu yang lahun itu adalah pamaduna, di bawah maksiat. Kalau maksiat kan jelas kita mengerjakan satu kemaksiatan, jelas kan ya. Tapi kalau kita tidak mengerjakan satu kemaksiatan seperti main game, itu kan kita nggak maksiat, tapi waktu kita terbuang untuk main game yang tidak bermanfaat. Lahun itu namanya, walgoplah, dan lupa. Apa namanya, ini di sini lanjut, mana sih ini ya, subahnya. Subah sarfu aqatil umri fiha bisarfil mali fi ghairihi fi ghairi mahalihi al musamma bil israf. Yang diserupakan memindahkan semua waktu ya untuk mengerjakan ini nih, bermain, lupa pada Allah. Jadi setiap waktu itu main game terus, aduh. Bisa rupil mali figuri mali, itu juga diserupakan dengan memindahkan harta pada bukan tempatnya, berarti korupsi itu. Jadi orang yang sering bermain terus, lupa ibadah ya, atau ibadah tapi habis sholat main game sampai asar, habis asar main game sampai maghrib, habis maghrib main game sampai isya, habis isya main game sampai subuh. Nah yang begitu tuh diserupakan dengan, dia kan maksudnya serupa dengan main game ini kan, dan lupa ini kan diserupakan menghabiskan semua waktu ya terhadap mainan. Itu diserupakan dengan memindahkan harta pada bukan tempatnya, atau bahasa kerennya korupsi. Oh itulah al musamma bil israfi, yang dinamakan berlebih-lebihan. Kan Allah sudah tegaskan dalam Al-Quran, innallaha la yuhibbul musrifin, sungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
Saya masih ingat dulu saya ya. Aduh, saya waktu SD berlebih-lebihan saya. Makan itu apa tuh? Pernah saya makan satu waktu itu ya langsung itu. Saya juga masih kebayang kok perut saya masuk semua itu waktu SD itu. Saya lupa itu kelas berapanya. Apa kelas 6 SD atau kelas 5. Itu mie ayam 2 mangkok, bubur kacang 2 mangkok. Itu masuk semua ke perut. Masih ingat ya? Mie ayam 2 mangkok, bubur kacang nambah 2 mangkok, habis semua. Itu habis makan, berarti 4 mangkok ya habis. 4 mangkok saya habis. Itu saya berbaring kemelakaran. Napas aja susah. Untungnya sekarang masih hidup. Aduh, ya Allah ya Karim. Saya waktu kecil itu pernah ya. Duh, astagfirullahaladzim. Kalau sekarang kayaknya nggak sanggup. Sekarang makan aja boro-boro satu mangkok ya, aduh, atau satu piring atau ukuran standar orang makan. Saya harus makan ya mungkin sepertiga karena lambungnya kronis ya. Oke lanjut. Wama anta alamu bihi, dan dosa yang mana engkau yang lebih tahu ya tentang dosa itu ini daripada aku. Pokoknya dosa yang mana engkau lebih tahu ya Allah daripada aku. Ya, mohon diampuni oleh Allah. Antal muqaddimu, engkau adalah dat yang muqaddim terdahulu ya. Wa antal muakhiru, dan engkau adalah dat yang terakhir. Ai antal mujidu ya, mujidu bil haqiqati lima taqaddama wa ta'akhkhara minni. Maksudnya adalah engkau adalah dat yang mewujudkan dengan senyata-nyatanya bagi perkara yang terdahulu dan perkara yang diakhirkan dari aku. Tuh, itu kata Allah ya. Kata Allah. Maksudnya doa kita itu. Doa kita seperti itu. Kan engkau ya Allah yang mewujudkan secara hakikat, secara nyata dosa yang terdahulu dan dosa yang akhir. Dari dosa itu mintalah tolong diampuni, gitu maksudnya. Kan dari sini ya Allah firman. La ilaha illa anta, tiada Tuhan selain engkau ya Allah. Hada doa'u, ini nih penting nih. Hada doa'u akhiru makana yaqul Rasulullah baina tasyahudi wa taslimi. Alamar wahu muslimun an Ali. Doa ini nih sampai la ilaha illa anta. Jadi dari mana nih? Dari at-tahiyatul ya. Pokoknya dari Allah, dari mana sih? Pokoknya dari at-tahiyatul lah sampai sini nih. Illa anta itu adalah doa akhir yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi di antara tasyahud dan salam. Jadi setelah innaka hamidum majid berarti ya. Tasyahud itu sampai asyhadu anna Rasulullah ya. Dari sholawat sampai sebelum salam nih, sampai sini. Sampai ila anta. Ya. Itu diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Ali. Kama fil adkar, itu yang sudah diterangkan dalam kitab adkarnya Syekh Nawawi ya. Nah, sekarang lanjut nih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mau digabung bangga. Rabbana Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Bisa juga bangga. Duh pangeranku lah ya Allah. Atina berikanlah kepada kula kami semua fid dunya di dunia. Berikanlah apa hasanah kebaikan. Apa saja kebaikan di dunia yang harus diberikan, yang diminta kita kepada Allah. Ai ilman wa ibadatan aw rizqan halalan. Ya Allah, diberikanlah kami itu ilmu dan ibadah, bisa beribadah, ilmu yang luas yang bisa menuntun kami untuk marifat padamu ya Allah, dan rezeki yang halal. Wa fil akhirati, dan di akhirat kami diberikan minta hasanatan kebaikan juga. Ai jannatan, itu adalah surga, au magfiratan wa saban, atau minta diberikan pengampunan dan pahala. Wa qina adzabannar, dan ya Allah jagalah kami supaya kami semua jangan sampai adab ya, disiksa di neraka. Ai bi admi dukhuliha. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim.
Maksudnya adalah biadmi duhuliha tidak dimasukkan ke dalam neraka. Maksudnya jaga di sini nih tuh, jaga dari api neraka. Dari neraka maksudnya jangan dimasukkan ke neraka ya Allah gitu. Doa ini tuh ya. Wa ana li radhiyallahu anhu wala sanatu fid dunya ya almaratu sholihatu. Dari sahabat Ali radhiyallahu an bahwa kata hasanah di sini nih yang di dunia ini adalah artinya mar'atu sholihah, perempuan yang sholihah. Sebagaimana kama qala Roma Irama, apa tuh? Perhiasan dunia ya. Istri sholihah. Lupa sih nyanyinya gimana sih? Mau nyanyi jadi lupa nadanya ya. Wal hasanatu fil akhirati, adapun kebaikan di akhirat itu adalah ya al jannatu, maksudnya surga, au al hurau, bidadari-bidadari. Dan minta hasanah ini nih, kata sahabat Ali maksudnya adalah surga atau bidadari. Wah ada benar, adapun ada benari hisab neraka itu ya alamaratus su, aduh, alamaratus su ya. Perempuan yang jelek, maksudnya jelek akhlaknya. Minta dijaga dari perempuan yang jelek akhlaknya. Wa hada du'a'u lam yadkuruhu al ulama'u fil fikhi wala fil hadisi. Fi ma ra'aitu tuh ya. Doa ini nih, Rabbana atina fid dunya hasanah sampai ada benar. Tidak disebutkan oleh para ulama di dalam ilmu fikih. Jadi nggak disebutkan oleh fikih ini, nggak disebutkan. Baik, dan juga di hadis pun nggak ada, di hadis kanjeng Nabi nggak ada. Ya. Fi ma ra'aitu siapa tuh? Selama yang saya lihat, kata Syekh Nawawi ya. Pokoknya sebatas pengetahuan saya, kata Syekh Nawawi, saya belum pernah menemukan di dalam hadis ataupun di dalam kajian fikih para ulama menyebutkan ini nih doa Rabbana atina sampai ini nih. Kanjeng Nabi juga tidak ya. Tapi lakinnahu hasanun. Tapi doa ini tuh emang doa yang baik, sangat baik. Itu hasanun, sangat baik. Likaunihi madkurun fil Qur'ani, karena doa ini nih telah disebutkan di Al-Qur'an. Emang Al-Qur'an nih doanya. Walikaunihi sanud da'awati fitawafi, dan doa ini merupakan doa yang lebih baik, lebih utama, lebih afdol dilaksanakan ketika tawaf Ka'bah ya, di Ka'bah, mengelilingi Ka'bah. Itu paling baik doa ini nih. Walikaulin Nawawi fil Adkari, dan doa ini juga telah diucapkan oleh Syekh Nawawi Mesir di dalam kitab Adkar. Nah, maka dari itu, karena alasan ini nih ya, ada di Al-Qur'an, doa ini baik setiap tawaf, terus sebutkan kitab Adkar, walahu bagi orang yang sholat ayyada'u bima sya'a min umuril akhirati wad dunya. Bagi orang sholat hendaklah berdoa dengan apa-apa yang dia kehendaki, baik dari urusan-urusan akhirat dan urusan dunia. Walahu, dan bagi orang yang sholat juga ayyada'u bid-da'awatil ma'surati, hendak berdoa dengan doa-doa ma'surah. Doa ma'surah itu doa yang datang dari kanjeng Nabi. Walahu ayyada'u bid'awatin yakhtari'uha, dan hendaklah bagi orang yang sholat berdoa dengan doa-doa yang dibuat ya, dibuat. Alhamdulillah, dibuat oleh orang yang sholat ya. Terlalu dengan doa-doa tersebut ya. Jadi kita buat sendirilah. Wal maksurati, dan doa yang berasal dari kanjeng Nabi. Artinya ini kan ada hendak begini ya, hendak doa dengan apa yang kita pengenkan, baik urusan akhirat dunia. Terus ada juga doanya doa kanjeng Nabi, dan kita suruh buat ya. Nah, daripada kita capek-capek buat, dan ini sudah dibuatin oleh Syekh Nawawi sampai wakil ada benar, ya kita praktekkan gitu loh. Karena ini sudah semuanya ada. Ma'syurah kan sampai kanjeng Nabi sampai sini, ya enggak? Di Al-Qur'an kan ini ada nih. Di Al-Qur'an juga di Tawaf ada gabungan kan. Di kitabnya ada kitab Adkar. Ya udah, ini baik, ini kita praktekkan, kita amalkan seperti itu.
Alhamdulillah saya baru ngaji kitab ini nih, walaupun udah ngaji dulu tuh ngaji matan ya. Saya juga ngajar matan juga ke ke anak santri, karena dulu saya waktu di pondok ngajinya nundutan ngantuk dengerin penjelasan jadi nggak tahu gitu. Dan kemudian saya pulang mondok ngajar di pondok ke anak santri, nggak baca syarahnya, bacanya matanya doang, jadi nggak tahu, nggak diamalkan. Nah sekarang belajar berbicara di depan masyarakat, tahu nih, alhamdulillah baru-baru diamalkan gitu. Sebelumnya paling sampai itu aja, si dajjal gitulah. Oke lanjut. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri min adzabin nari wa min fitnatil mahya wa min mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Nah, ini. Kemudian tadi sampai sini ya, Abdul lebih utama. Mana sih? Berdoa yang dia buat dan ada doa Rasul itu lebih utama. Nah, ini ya, ujungnya di sini ya. Jadi hendaklah orang yang sholat itu membuat doa-doa nih. Buatannya kayak tadi mungkin ya, gabungan dari yang sudah ada dan doanya yang berasal dari kanjeng Nabi. Itu lebih utama. Nah, ini yang lebih utama ini udah dibuatin oleh Syekh Nawawi nih. Udah. Karena Syekh Nawawi juga mengambil referensi dari kitab-kitab Syekh Nawawi sebelumnya yang merupakan berasal dari hadis dan Al-Qur'an. Kemudian tidak hanya itu baca ini. Ini biasanya dibacanya setelah Hamidum Majid ya. Ya kalau misalnya udah hafal sampai Hamidum Majid sampai Dajjal ya kesini boleh nih. Udah masih Dajjal, oh film Qadam terus ini boleh. Nanti ujungnya ini. Jadi kalau pengen sama dengan saya habis Hamidum Majid baca ini sampai Dajjal ya. Terus ini Allah film Qadam tuh sampai wakina ada benar. Saya sampai sini bacanya. Ininya setelah Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika ya Allah, sungguhnya saya memohon perlindungan kepadamu min adabil qabri, dari siksa kubur, wa min adabin nari, dan dari siksa neraka, wa min fitnatil mahya, dan dari siksa hidup. Ketika hidup nih jangan sampai kena siksa lagi, fitnah hidup ya, dari fitnah orangnya ketika kita hidup, nah orang hidup, walau mati, dan dari fitnah ketika mati kita mati nanti. Wa min fitnatil masih dajjal, dan dari fitnah al-masih ad-dajjal, al-masih yang negatif, yaitu adalah ad-dajjal. Kalau masih positif itu Nabi Isa, kalau masih negatif itu adalah dajjal. Masih itu ya orang yang orang yang mengelilingi bumi, berpetualang masih. Wa ana Aisyata an-nabiyya kana yad'u fi salati Allahumma inna a'udzubika. Dari Siti Aisyah ya. Sesungguhnya kanjeng Nabi berdoa, berdoa di dalam salatnya. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil mahya wa fitnatil masiihid dajjal. Wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamati. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghrami. Nah, ini nih. Ini kanjeng Nabi bacanya doa ini ya. Gak usah saya artikan lagi lah. Ini sama kayak di atas ya. Paling saya artikan di sini nih. Ya Allahumma inni a'udzubika, ya Allah saya minta perlindungan padamu minal ma'sami, dari dosa, wal maghrami, dan dari hutang. Dari hutang ya. Amin. Ngantuk ya. Wa mislu hada, dan adapun ini doa ini nih yang disebutkan doa mawjudun fi nushatin min hadabil kitabi badala dzalika ta'awudi, itu telah ada dalam satu naskah di kitab ini ya, sebagai pengganti dari kalimat ta'awud. Wa sumi al-masihu bil ha'il muhalati, dikatakan atau dinamakan al-masih dengan hak tanpa titik ya, hanya al-masih gak ada titiknya, hak berarti ya. Li'annahu yatuful ardo kullaha illa Makkah wal Madinah wal Masjidil Aqsa wa Jabalatu Risina. Karena al-masih ini atau dajjal ini mengelilingi berpetualang di muka bumi semuanya, kecuali yang tidak bisa disinggahi oleh dajjal adalah
kota Mekah, Madinah, Masjidil Aqsa, Jabal Tur, atau Gunung Tersina ya. Ini 4 tempat yang tidak bisa didatangi oleh Dajjal. Misalnya ada di antara kita ingin selamat dari Dajjal. Dajjal itu kan membawa istilahnya tangan kanan bawa roti ya, tangan kiri bawa gergaji. Dajjal itu benar-benar ujian terakhir bagi kita. Terakhir. Jadi bahasanya emang bukan terakhir, gimana ya? Ujian yang benar-benar, kan kalau kita misalnya kasih ujian ini ya masih ada solusinya. Kalau ini nggak bisa, ini solusinya ya mati ini mah. Susah sih. Kalau Dajjal dikasih istidraj oleh Allah, itu dikasih kemampuan yang luar biasa, bisa mematikan, bisa menghidupkan, bahkan bisa memperlihatkan surga kepada orang, bisa memperlihatkan neraka pada orang. Jadi bawa tangan kanan tuh, misalnya nih tangan kanan diperlihatkan surga, nih mau masuk surga nih, ayo ikut saya gitu. Ini mau masuk sini kan neraka nih, jangan ikut nih. Itu surga artinya milih menyembah dia sebagai Tuhan. Kalau kiri ya milih neraka, artinya nggak mau nyembah, berarti mati, dibunuh. Makanya kalau yang selamat ya pilihannya ya tangan kiri, atau milih neraka, atau milih gergaji kalau bahasa ini, milih tidak menyembah kepada Dajjal. Nah seperti itu. Misalnya kita semasa Dajjal itu sudah turun di muka bumi ya, ada yang mengatakan Dajjal itu sekali langkah itu berapa, 10 kilo. Ada yang seperti itu. Ada juga yang riwayat mengatakan Dajjal itu diberi kelebihan, bisa memperbesar, bisa mengecil, bisa banyak. Jadi nggak ada tuh istilah kita pengen ngumpet di kolong meja, apalagi kita menyulap diri kita jadi batu, nggak bisa. Terus nanti Dajjal lewat kita berubah lagi, nggak bisa. Dajjal pasti tahu. Atau kita berupaya untuk menghindar Dajjal dengan cara katanya di Mekah Madinah nggak bisa masuk situ, saya ngaji nih, kasih kesana aja, ngedadak kesana, nggak bisa. Itu pada saat itu tiba-tiba Mekah dan Madinah dan 4 tempat ini itu dikunci, tidak ada orang yang boleh bisa masuk ke sana, tidak bisa, karena keempat tempat ini dijaga langsung oleh malaikat. Oke. Bahkan dulu ya, waktu sebelum sebelum Dajjal diangkat ke langit ya, dulu waktu masih Dajjal di berpetualang dulu, kan nanti kan akan turun ya, kan masa itu kan ada 5 kan ya. Pertama masa kenabian, kedua masa khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali ya radhiyallahu anhu kalau wajah. Kemudian yang ketiga masa kerajaan, jadi kenabian, khalifah, terus kerajaan Abbasiyah, Muawiyah, Turki Utsmani itu tuh. Kemudian yang keempat masa tidak adanya kerajaan seperti kita sekarang. Jadi kita tuh ada di masa keempat, jadi bukan kerajaan. Lalu terakhir masa khalifah. Di masa keempat ini adalah masa di mana Dajjal itu akan turun. Di mana letaknya nggak tahu. Saya nggak tahu. Saya cuma diceritakan oleh guru-guru saya dulu, Dajjal itu nanti turun ya, berak-abrik semuanya lah. Nanti yang melawan kan Nabi Isa ya, dengan Nabi Khidir ya, dibantu oleh Nabi Ilyas kalau nggak salah ya. Imam Mahdi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Buat saya lapar, ganjal dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dikit lagi tanggung nih, makan dulu bentar lah. Videonya nggak bisa di stop nih ya. Kalau yang penyakitan seperti ini nih, mohon maaf ya,
karena saya tadi habis makan gak langsung siaran. Kalau habis makan siaran kayaknya nggak seperti ini nih. Tanggung ini ya, tanggung lah. Alhamdulillah. Kita lanjut. Oh, sampai tuan kita tuh dajal ya. Nah, lupa jadinya nih. Mau kisah dajal banyak lah. Silakan di internet banyak. Atau di para kiai tempat tolong ditanyakan mangga. Wabil kho ilmu aja mati dan dengan kho ya. Al-Masih ada titiknya kho. Lianna mamsukhul aini, orang yang dibusak matanya. Mata satu. Gitu. Ada yang mengartikan dibusak matanya. Kalau di sini dibusak matanya. Satu. Ada juga yang mengartikan mamsukhun tuh diartikan bisa berubah bentuk, ain bentuk ya. Berubah bentuk apa saja untuk mengelabui manusia. Di manggalah mana yang diambil. Kalau Pak Kiai itu memaknainya dibusak matanya. Bermata satu lah. Wa makna dajalu, adapun makna dajjal artinya dajjal. Al-kadzabu awil khulatu, pembohong atau penyampur. Sumya bidzalika likasrati bihi. Kenapa sih dinamakan kadzab, pembohong? Karena banyak bohongnya. Aw likasrati khulatihi al-batili bil haq, atau kenapa dikatakan khulat, penyampur? Karena banyak menyampur perkara yang batil dengan perkara yang hak. Menyampur perkara yang salah dengan perkara yang benar. Iya, membohongi manusia. Sini ikutan sini nih. Nanti masuk surga. Padahal ke neraka. Itu bohong. Nah, kalau begini-gini pasti akan ini campur adukan, ngarah liar. Ternyata masuk itu ya perkara yang benar, perkara yang salah dicampur-campur. Jadi supaya kadar terjebak neraka deh. Qala Damiri wa hadad du'a'u rawahu Muslimun. Kata Imam Damiri, doa ini diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Hurairah dari Abu Hurairah wa aujabahu ba'dul ulama'i, dan mewajibkan para ulama ini terhadap doa ini. Ya, para ulama mewajibkan doa ini nih. Jadi jangan sampai meninggalkan doa ini. Wajib ini tuh. Para ulama wajibkan. Wa amara Tawus, dan Imam Tawus memerintahkan man sholla walam yakulhu ayyu'ida sholat. Barang siapa yang sholat sementara dia tidak berkata atau dia tidak mengucapkan doa ini, ayyu'ida, maka orang tersebut harus mengulangi sholatnya. Tuh. Bahkan nih kata Imam Tawus ya memberitakan nih, kalau orang yang sholat tidak baca Allahumma inna a'udzubika sampai dajjal, nggak baca itu, sholatnya harus diulang. Saking kewajib-wajibnya gitu loh. Para ulama wajibkan dan Imam Tawus memberitakan ini seperti itu. Kenapa sih wahwa min akadi ada iyatil masurati, karena ini merupakan paling kukuhnya doa yang masyhur. Ya, doa yang benar-benar berasal dari kanjeng Nabi. Summa min ahsaniha, kemudian termasuk dari doa yang paling bagus. Marwiyan Abi Bakar Siddiq, dari doa yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq. Bahwa ma'allamahu iyahu, yang mana doa ini ini beda nih. Jadi setelah doa ini ya, setelah misi dajjal, ini beda titik ya. Titik nih. Jadi doa ini nih, misi dajjal ini nih, doa yang paling kokoh, yang kuat, yang dikuatkan, yang berasal dari kanjeng Nabi. Kemudian termasuk dari doa yang baik lagi nih, apa yang diriwayatkan oleh Abu Bakar Siddiq, bahwa ma'alamahu iyahu Rasulullah, doa yang diajarkan langsung kepada Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, oleh kanjeng Nabi. Apa doanya? Ini nih.
bahwa Allahumma inni zalamtu nafsi dzulman katsiran kabiran wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini ya. Ya Allah, sungguhnya saya telah dolim kepada diri saya dengan kedoliman yang sangat banyak dan juga besar dolimnya. Wa la yaghfiru dzunuba ya Allah, dan tidak ada yang mengampuni dosa-dosa illa anta kecuali Engkau ya Allah. Maghfirli maka ampunilah aku ya Allah, maghfiratan dengan pengampunanmu indika yang berasal darimu. Warhamni dan sayangi aku ya Allah, innaka sungguhnya Engkau ya Allah antal ghafurur rahim, dat yang maha mengampuni, dat yang maha mengasihi. Kemudian ini adalah min ahsaniha, doa yang paling baik ya. Kemudian walil ma'surah al matlubati, dan dari doa-doa yang berasal dari kanjeng Nabi yang sangat dicari juga, yang dicari fi kulli mawdi'in, di setiap tempat. Artinya tidak hanya di sholat ya. Ini. Kalau ditambahin boleh nih. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'ifafa wal ghina. Ya Allah, saya minta kepadamu ya Allah afwa wal 'afiyah, sehat dan pengampunan ya Allah. Saya minta kesehatan, minta keselamatan, pengampunan darimu ya Allah. Allahumma inni as'aluka al-huda ya Allah, saya minta padamu petunjuk dan tuqa, takwa ya Allah. Wal ifafa, dan ya Allah saya minta padamu dijaga dari perkara yang haram. Wal ghina, dan dicukupkan ya Allah. Kama dzakarahu An-Nawawi, sebagaimana yang dituturkan oleh Nawawi fil Adhkar, dalam kitab Adhkar. Wa mimma yaqra'u akibat tasyahudi an ibni Mas'ud ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dari doa adalah yaqra'u, apa yuqra'u nih? Yuqra'u ya. Dan di antara doa yang dibaca yuqra'u, yang dibaca setelah atau beriringan setelah baca tasyahud, dari Ibnu Mas'ud, dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doanya ini. Allahumma alif baina qulubina wa aslih dzata bainina wahdina subula salami wa najjina minadh dhulumati ilan nur wa jannibna al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wa barik lana bi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa ja'alna syakirina li ni'matika musnina biha qabiliha wa tim wa apa nih wa tim 'alaina sampai sini ya. Oh, ini doanya banyak ya. setelah tahiyat nih. Jadi ini riwayatnya ada lagi nih. Jadi kalau ada yang baca ini setelah baca tahiyat terus sholawat mungkin ya, baca doa ini jangan disalahkan. Riwayatnya ada. Allahumma alif baina qulubi, ya Allah. Alif tuh kukuhkanlah, kuatkanlah di antara hati kami. Kukuhkan hati kami. Wa asli data baina, dan apa tuh? Baguskanlah perselisihan, apa tuh? Damaikanlah perselisihan kami. Simpelnya begitulah. Baguskanlah relasi-relasi kami, kerjasama kami, permasalahan di antara kami. Wahdina subul salam, ya Allah tunjukkanlah kami kepada jalan keselamatan. Wa najjina minadh dhulumati ilan nur, ya Allah selamatkan kami dari kegelapan, dari dhulumati kegelapan menuju kepada cahaya. Wa jannibnal fawahisha, ya Allah jauhkan kami dari fawahish, perkara-perkara yang keji. Ma dohara min hawabatan, baik yang dohir, perkara yang kejinya dohir ataupun yang batin dan yang batin. Wa barik lana fi asma'ina, ya Allah berkahi kami, berkahi pendengaran kami, wa absarina berkahi penglihatan kami, wa qulubina berkahi hati-hati kami, wa azwajina dan berkahi istri kami, wa dzurriyyatina dan berkahi keluarga kami, wa tub dan terimalah ya Allah tobat kami, alaina tobat kami ya Allah. Innaka antat tawwabur rahim, sungguhnya Engkau dat yang maha penerima tobat dan dat yang maha mengasihi, menyayangi. Wa ja'alna syakirina, ya Allah jadikanlah kami orang-orang yang yang bersyukur, linikmatika akan nikmatmu,
musnina, orang yang selalu memujimu, biha terhadap nikmat, qabiliha, dan orang yang menerima nikmatmu ya Allah. Wa atimha alaina, dan sempurnakanlah nikmat bagi kami Allah. Nah, sampai sini doanya ya. Wa yang bagi ayak suro min hada doai kharija salat. Nah, doa yang ini nih diharuskan diperbanyak baca doa ini tidak hanya sholat tapi di luar sholat. Aidon juga. Kenapa sih kita dianjurkan memperbanyak doa ini di luar sholat? Fa inna fihi sirron ajiban fi ta'lifil qulubi. Karena doa ini mengandung rahasia yang ajaib, mengandung rahasia yang benar-benar takjib, ajaib. Ya, keajaiban dari Allah nih di dalam mendamaikan hati, menenteramkan hati gitulah. Kalau ingin hatinya tentram, kokoh, sering baca doa ini. Kama dzakarahu ba'dul arifina, ini doa-doa yang sudah disampaikan ya, yang diriwayatkan maksudnya ya, oleh sebagian ulama-ulama yang ma'rifat kepada Allah. Summa ba'da dalika yusallimu wa yaqul. Setelah baca doa ya, kemudian orang yang sholat baca salam. Wa yaqulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di sini sampai wabarakatuh ya. Kalau di awal tadi sampai warahmatullah. Sampai sini aja lah warahmatullah wabarakatuh. Wa qaluhu wabarakatuh. Adapun ucapan wabarakatuh sakitun punushatin min nasihadal kitab. Iya. Wah, ucapan wabarakatuh ini gugur di naskah kitab ini. Memang di sebelumnya tidak ada wabarakatuh ya. Karena wabarakatuh ini hanya disunahkan ketika sholat jenazah. Li'annal fuqaha qalu bi'alminat biha, karena ulama-ulama fikih berkata tidak ada kesunahan membaca wabarakatuh. Wahiyya fil hadisi madhkuratun. Sementara ucapan wabarakatuh ini ya, terlum ya. Ya. Sementara ucapan wabarakatuh ini di dalam hadis disebutkan, di hadis Nabi disebutkan. Fi riwayati Abi Dawud ya. Di dalam riwayat Abi Dawud an Wa'il, dari sahabat Wa'il, annahu qala sholaitu Nabi, bahwasanya sahabat Wa'il pernah sholat dengan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakana, maka kanjeng Nabi yusallimu an yaminihi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanjeng Nabi bahasanya nih, nengok ke samping kanan bacanya sampai wabarakatuh. Wa an shimalihi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan nengok ke kiri baca sampai wabarakatuh. Ini di hadisnya ada. Tapi ulama fikih tidak menyebutkan kesunahan. Wah, terakhir nih. Cepat makan biar cepet nih. Kada dzakarahu Ahmad bin Hajar al-Asqalani. Ini adalah yang dituturkan oleh Syekh Ahmad bin Hajar al-Asqalani. Ini ahli hadis ya. Fi Bulughul Marami, dalam kitab Bulughul Maram. Maqala Ahmad bin Hajar al-Haytami. Nah, ini al-Haytami nih, Ibnu Hajar al-Haytami. Fi Fathul Jawad, dalam Fathul Jawad, kitab Fathul Jawad ya. Kitab fikih. Wa yusannu ay yaqruna kullan min taslimataini. Kata Ibnu Hajar ya dalam kitab Fathul Jawad ya, disunahkan membarengkan masing-masing dari dua salam birahmatillahi dengan lafaz warahmatullah, duna wabarakatuh, tidak dengan wabarakatuh. Tidak assalamualaikum warahmatullah, dibarengkan baik salam pertama maupun salam kedua ditambahkan warahmatullah, tidak dengan wabarakatuh. Tuh al-manquli, sesuai yang sudah dinukil, yang sudah tertera dalam kitab. Lakin ikhtayarun al-buha li subutiyah, tapi ternyata kenapa sih ada yang memilih membaca wabarakatuh? Karena memang kesunahannya itu memang ada gitu loh. Tetap membaca wabarakatuh itu memang minturukin kasiratin dari banyaknya jalan, maksudnya banyak hadis yang menyebutkan kanjeng Nabi sholatnya sampai wabarakatuh gitu maksudnya ya.
Oh ya, intah titik. Nah, udah gini aja lah. Kalau misalnya oleh guru-guru kita sampai warahmatullah, bacalah sampai warahmatullah. Itu ya. Karena itu juga dari guru-guru sampai nyampe ke kanjeng Nabi. Memang kalau ahli hadis dengan ahli fikih di sini ada perbedaannya. Kalau dari hadis kan dengar dari orang terus adatnya ya nyampe sana. Fikih ini sama juga mungkin ada hadisnya, cuman ya memang apa sih? Saya juga kurang paham ini ya. Nah, memang dijelaskannya seperti itu. Jadi intinya kenapa dibahas di sini ada yang pakai warahmatullahi wabarakatuh supaya tidak saling menyalahkan bacaan orang yang sholat. Kalau ada yang sampai wabarakatuh jangan salahkan. Ada keterangannya. Kalau sampai warahmatullah memang itu keterangan awalnya gitu. Cuman yang saya tahu ini Ibnu Hajar Asqalani ini ya, saya ini beliau dulu itu belajar fikih di pada gurunya ya, saya lupa gurunya siapa. Itu nggak masuk ke otak. Duh, susah pisan. Kok saya nggak ngerti-ngerti, akhirnya dia pulang karena saking nggak bisa nerima ke otak, susah gitu, nggak masuk. Tapi ketika di jalan pulang beliau melihat tetesan air itu menetes di gua atau di mana lah ya, saya nggak tahu, netes air itu ke batu. Nah, ke air, tetesan air itu ke batunya terlihat dekok legok gitu ya, dekok. Nah, dia berpikir, saya Ibnu Hajar Al-Haytami berpikir, batu yang keras aja dicak-cakan, ditetesin air itu sampai dekok, apalagi otak saya. Berarti otak saya pun bahasanya, meskipun ilmu ini yang diajarkan oleh guru saya ini sulit, pasti bisa. Batu yang keras aja bisa, masa otak saya nggak bisa? Nah, akhirnya simpelnya begitulah ya. Akhirnya si Ahmad bin Hajar Al-Haytami ini yang tadinya mau pulang ke rumah nggak jadi, dia balik lagi belajar kembali. Oh, jadilah ulama ya. Oh, Allah memang memberi jalan seperti itu. Lanjut. Wa yusannu al-faslu baina taslimataini. Disunahkan memisahkan antara dua salam. Ya, dipisahkan. Jadi jangan gini maksudnya ya. Tengok kanan nih. Assalamualaikum warahmatullahi. Diam dulu. Baru Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi nggak langsung, nggak diwasolkan, nggak disambungkan, nggak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi, jangan begitu. Sunahnya di jeda, berhenti dulu. Li'annal ula fardun. Karena yang pertama, salam pertama itu adalah yang wajib. Wasaniyatu sunnatun. Sedangkan salam yang kedua hukumnya sunnah. Wal aula, sementara yang lebih utama lil makmum, bagi si makmum kita nih kalau misalnya berjamaah dengan imam, lebih utama seperti apa? Ayu akhiro taslimahu ila firogi taslimatayil imami. Disunahkan bagi makmum untuk mengakhirkan baca salam sampai si imam selesai salam kedua. Itu paling utamanya begitu. Imamnya suruh salam kedua dulu, suruh habis dulu lah, biar selesai dulu salam kedua, baru kita makmum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya jangan begini nih, imamnya baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekali kita ikutan, dan begitu. Tapi kalau begitu ya nggak apa-apa, cuman ini yang lebih utama, yang lebih afdol, makmum sebaiknya baca salamnya ketika setelah imam salam kedua. Tapi walau iktasara al-imamu ala taslimatin, sunnah lil makmumi taslimatan. Misalnya nih si imamnya tuh baca salamnya cuma sekali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah. Ya tetap bagi si makmum disunahkan baca salamnya dua kali, nggak usah ikut-ikutan imam. Ya, nggak usah suudon lah, mungkin si imam mungkin udah salam sekali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jedrot itu mungkin ya udah batal. Ya gitu kan. Makmum tetap dua kali sunahannya. Kenapa sih?
makmum tetap 2 kali. Li'annahu kharaja anil mutaba'ati bil ula. Karena si makmum sudah keluar dari menjadi makmum atau sudah keluar mengikuti imam sebab si imam membaca salam pertama. Oke, sebentar ya. Aduh, ini lahap. Oke, dilanjut ya. Lanjut. Bikhilafi tasyahudil awali, berbeda dengan tahiyat awal. Lau tarukahu al-imamu lazimal ma'mumu tarkahu liwujubil mutaba'ati qabla salami. Kalau yang tadi nih si imam selesai salam pertama, si makmum tetap salam kedua atau salam 2 kali, maksudnya baca salam 2 kali. Tapi kalau imamnya tahiyat awalnya ditinggalkan, misalnya nih rakaat kedua harusnya kan duduk tahiyat awal, si imamnya malah berdiri. Nah, maka si makmum berdiri, jangan subhanallah tahiyat awal ya. Nah, itu jangan. Kalau imamnya udah berdiri tegak, makmumnya baru bangkit dari sujud kedua, terus duduk tahiyat awal, imamnya udah rakaat ketiga, maksudnya bangun rakaat ketiga, ya jangan duduk aja, ikutin imam gitu loh. Karena wajibnya si makmum mengikuti imam sebelum salam, ikut wajib. Itu jangan berkedewang, jangan egois. Karena menurut kita imamnya salah nih, nggak tahiyat awal, udah kita duduk aja, bilang aja subhanallah 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 biar duduk lagi. Jangan, kan udah dijelaskan dari awal kan bahwa kalau sudah menginjak ke rukun selanjutnya, rukunnya udah sempurna diinjak atau dikerjakan sempurna, jangan meninggalkan rukun karena kesunahan. Maksudnya untuk yang fi'liyah ini ya. Oke, ini yang nggak boleh imam makmum egois. Kalau ini nggak apa-apa egois mah nih. Maksudnya si imamnya baca salam cuma sekali, makmumnya 2 kali, boleh lah egois ini masih makmum. Tapi kalau di sini nggak boleh egois makmumnya. Imamnya nggak tahiyat awal ya ikutin berdiri, nggak tahiyat awal makmum juga. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada baginda kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan mudah-mudahan Allah memberikan keselamatan kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang empat perkara. Qadimul qadimin, qadimul hadisin, hadisun qadimun, hadisin itu tetap bagi Allah, keagungan Allah Rabbil alamin yang merajai semua alam. Amin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Wa nas'alullah ayyahsyuruna fi jumlatil muqarrabin. Kami minta kepada Allah, mudah-mudahan kami semua digiring atau dimasukkan ke dalam golongan-golongan orang yang dekat kepada Allah. Wa yamunna alayya fi hadat ta'lifi, dan Allah memberikan anugerahnya pada saya, kata Syekh Nawawi di dalam karangan ini, kitab Safinatus Shalah atau Syarah Sulam Munajah, wa ghairihi, dan kitab yang lainnya. Dianugerahkan dengan apa sih? Biqabulihi, dengan diterimanya kitab ini, wa umumin naf'i bihi, dan keumuman manfaat akan kitab ini. Nih, contohnya ini kan kitab ini kan kita terima ya, kita pelajari banyak sekali. Sulam Munajah dipelajari di berbagai pesantren ini. Kurikulum para ulama itu selalu dipakai ya, kitab-kitabnya Syekh Nawawi sudah dipakai. Berbeda dengan kurikulum Indonesia. Kota ganti terus. Kurikulum 2006, kurikulum KTSP, dulu kurikulum apa tuh? Dulu tuh
itu 94 ya, saya lupa. Terus kata SP ya, berartilah sekarang merdeka. Wa a'adzani, dan aku memohon perlindungan, salah. Wa a'adzani, dan mudah-mudahan Allah melindungi aku. Wa ma, dan kitab alabtuhu yang saya karang, bismil adomi, dengan nama Allah yang adom, ismul adom, nama Allah yang agung. Li ahuja jami al khairati, supaya aku mendapatkan memperoleh semua kebaikan. Bisa babihi, dengan sebab-sebab ismul adom. Innahu, sungguhnya Gusti Allah Jawadur Rahim, dat yang maha loman dermawan, tur dat yang maha welas asih, mananun, tur dat yang maha memberikan anugerah, karimun, tur dat yang maha mulia atau memberi kemuliaan. Nas'alullaha ayyu salli wa sallim wa yubarika. Nas'alullaha ayyu salliya wa yusallima wa yubarika. Kami minta kepada Allah, semoga Allah memberikan rahmat, memberikan keselamatan, memberikan keberkahan. Abdullah sholatin, seutama-utamanya rahmat. Wa azka salamin, dan sebersih-bersihnya keselamatan atau sebersih-bersihnya penghormatan. Wa atamu barakati, dan sesempurna-sempurnanya keberkahan. Ala sayyidina, kepada Gusti kita sedaya, Gusti kita semua, kanjeng Nabi Muhammad SAW. Wa alihi wa sahbihi, keluarganya kanjeng Nabi, dan kepada para sahabat kanjeng Nabi, wa azwaji, dan para istri-istrinya kanjeng Nabi, wa dzurriyyati, dan para kerabatnya kanjeng Nabi. Kama sholli wa sallim wa barik, sebagaimana bukan sholli ini, kama sholla wa sallama wa baraka, ya, sebagaimana Allah telah memberikan rahmat dan memberikan keselamatan dan telah memberikan keberkahan ala Ibrahim, kepada kanjeng Nabi Ibrahim, wa ala Ibrahim, dan kepada keluarganya kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada maklumatihi, memberikan rahmat salamnya tuh hitungannya gimana ya, bilangannya itu sepengetahuan Allah, bilangannya apa yang diketahui atau sepengetahuan Allah. Wa midada kalimatihi, dan seluas mangsine Allah, ya. Kullama dzakarahu dzakiruna, ada surat ini, seluas atau sebanyak mangsinya Allah atau kalimatnya Allah. Kullama dzakarahu dzakirun, setiap menyebut kepada Allah orang-orang yang berzikir, wa ghafala an dzikril ghafilun, dan setiap orang yang lupa akan dzikir kepada Allah, yaitu adalah orang-orang yang lupa pada Allah. Kalau saya mungkin termasuknya orang yang lupa pada Allah nih, banyak lupanya. Jadi bilangannya bilangan memberikan rahmat salam barokah itu sebanyak ini nih, sebanyak yang orang yang lupa pada Allah dan sebanyak orang yang dzikir pada Allah. Jadi kalau disatukan ya kontinu, nggak ada putusnya gitu loh, nggak ada jedanya. Kan orang yang lupa banyak, tiap waktu tiap menit. Orang yang dzikir juga banyak, ya nggak? Contoh nih, ada yang dzikir nih, orang yang dzikir sehari misalnya cuman 10 jam, dia lupanya berapa? 14 jam, ya. Belum tentu orang lain sama seperti itu. Mungkin orang lain kebalikan, lupanya 10 jam, dzikirnya 14 jam. Itu kan ketutup, ya pokoknya bukan ketutup lah, artinya rahmat dan salam dan barokah Allah itu terus menerus dikucurkan kepada kanjeng Nabi sebanyak bilangan-bilangan ini nih, orang yang dzikir, orang yang lupa pada Allah. Wa hasbunallah wa ni'mal wakil, dan cukuplah bagi kami yaitu Allah, dan sebaik-baiknya dat yang mewakili adalah Allah. Kita pasrah sebaiknya pada Allah. Wala haula wala quwata illa billahil azim, dan tidak ada daya upaya untuk menjauhi maksiat, wala quwata, dan tidak ada kekuatan untuk melakukan ibadah, mengerjakan ibadah, illa billahil azim, kecuali dengan pertolongan Allah yang maha luhur dan maha agung. Alhamdulillah hatam ya pengajian Sulam Munajah sini Tabin. Saya nggak tahu berapa jam ini. Mudah-mudahan para pemirsa
para sahabat YouTube mendapatkan keberkahan atas pengajian ini. Mudah-mudahan kita semua dengan barokah mengaji kitab ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan karunia, memberikan limpahan rahmat salamnya juga ya kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan sehat badan, sehat jasmani rohani, panjang umur, berkah rezeki, limpah rezeki, dicukupkan rezeki ya. Kemudian diselamatkan dari segala penyakit, musibah, mara bahaya. Kemudian digampangkan semua urusan-urusan kita, dihasil maksudkan segala keinginan kita, lebih ditambah-tambah cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, cinta kepada jihad fisabilillah. Kemudian dan kita juga mudah-mudahan tergolong orang yang selalu dzikir kepada Allah, baik dzikir khafi, dzikir sir, baik dzikir jahar ataupun dzikir ropa. Mudah-mudahan kita juga senantiasa dijadikan orang-orang yang soleh. Amin ya robbal alamin. Dan terakhir, mudah-mudahan Allah mengampuni segala keluputan dosa kita, menutupi segala apa yang sudah dilakukan oleh kita, yaitu maksiat ya. Dan mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dan ridho Allah dan rahmat Allah. Karena dengan rahmat Allah lah kita bisa dimasukkan ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Walam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil 'alaihim waladdallin. Amin. Selesai sudah kitab Surah Munajah. Video ini sebagai dokumentasi. Barangkali nanti mungkin saya diberi kesempatan belajar lagi biar saya bisa melihat cuplikan sendiri ya. Oke. Untuk pengajian ini ditutup dulu karena fokus ke yang sekarang, yaitu pengajian kitab Mirqatu Su'udi Tasdik atau Syarah Sulam Topik dan pengajian tafsir Quran atau kitab Tafsir Munir. Itu saja mungkin yang bisa saya jelaskan, kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah wa lakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.